Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan salat Isya secara berjamaah. Dan insya Allah nanti melanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan rangkaian sholat yang kita lakukan dan juga berbagai ibadah yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan menjadi pemberat amal mizaniyah, amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Di antara salah satu nikmat yang besar yang kita dapatkan dari Allah sekarang ini adalah berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan. Ini bukan nikmat yang biasa-biasa saja. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat ini jauh-jauh hari sudah kita harapkan. Jauh-jauh hari sudah kita panjatkan doa-doa yang terbaik agar kemudian kita bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun nikmat yang besar ini akan menjadi sia-sia kalau kita tidak bisa mengoptimalkan, memanfaatkan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang besar itu yang kita harapkan menjadi sia-sia kalau seandainya kita tidak bisa mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya. Karenanya dalam mimbar yang singkat ini saya mengajak di antara salah satu bukti bahwa kita bersyukur terhadap nikmat ini, di antaranya adalah kita dengan membuat berbagai program-program kebaikan pada bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang berbicara tentang berpuasa, Bapak Ibu sekalian, ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 183 tentang kewajiban ibadah puasa, 184-nya tentang beberapa hukum-hukum yang terkait dengan puasa, 185-nya tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Tiba-tiba 186-nya Allah menyelipkan sesuatu, yaitu berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian 187-nya Allah berbicara tentang uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Yaitu Allah membolehkan suami istri untuk rafas pada malam bulan suci Ramadan. Jadi satu paragraf ini berbicara tentang ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Berikut hukum-hukum yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Nah, yang menarik
Ayat 186 tiba-tiba Allah berbicara tentang doa. Kenapa ayat yang berbicara tentang doa ini Allah selipkan dalam rangkaian ayat yang berbicara tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Tentu tidak ada letak ayat itu yang diletakkan secara kebetulan, tidak. Tetapi di sana dikaji dan banyak sekali tafsiran yang bisa kita dapatkan, penjelasan yang bisa kita baca. Di antara salah satunya adalah yang banyak sekali dan hampir ada semua dalam kitab tafsir, karena di sana ada hubungan yang kuat antara ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama menyebut salah satu bulan suci Ramadan ini dengan nama bulan doa. Syahrul Ramadan, Syahrul Du'a. Kenapa? Karena ayat yang berbicara tentang doa bersama-sama dengan ayat yang berbicara tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi, hai Muhammad, jika hambaku bertanya tentangku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watan da'i idza da'an, dan aku pasti akan mengistijabah, menjawab, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu luar biasa sekalian. Apapun persoalan hidup yang kita hadapi hari ini, saya yakin semua kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh dalam kehidupan para nabi dan para rasul yang diuji oleh Allah. Tetapi karena punya hubungan yang dekat dengan Allah, mereka tidak ada yang berputus asa. Mereka selalu memiliki harapan. Mereka selalu punya cara untuk melakukan perubahan. Di antara cara satunya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya Nabiullah Zakaria alaihissalam yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Allah di sana menjelaskan tentang bagaimana kondisi Nabiullah Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang sudah usia lanjut tapi diuji oleh Allah. Ujian itu adalah beliau belum memiliki seorang anak, seorang keturunan yang bisa melanjutkan estafeta dakwah yang beliau sampaikan di tengah-tengah kaum, karena tidak punya keturunan. Namun dalam waktu yang bersamaan, Nabi Zakaria memiliki tugas yang lain. Dia yang menjaga Siti Maryam, yang nanti kemudian menjadi ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dijaga, dirawat. Banyak keanehan-keanehan ketika beliau menjaga Siti Maryam. Apa di antaranya? Banyak makanan-makanan musim dingin yang ada pada saat itu musim panas. Pada saat musim panas banyak makanan musim dingin yang ada. Banyak keanehan-keanehan. Termasuk keanehan yang paling dahsyat yang memotivasi Nabi Zakaria tidak putus asa untuk terus berdoa kepada Allah agar memiliki keturunan, yaitu terkait dengan datangnya informasi Nabi bahwa Siti Maryam akan hamil. Bayangkan, Siti Maryam yang tidak memiliki suami, Nabi Zakaria mengetahui informasi tentang itu. Dan kita tahu Nabi Isa AS lahir dari seorang ibu yang tanpa ayah. Lesayah kata Nabi Zakaria, walaupun sudah tua, tapi memiliki istri. Artinya terus bermotivasi untuk berdoa kepada Allah. Dalam ayat yang kedua dan ke-11 itu dijelaskan oleh Allah. Yang pertama, Nabi Zakaria ini selalu berdoa kepada Allah. Iznada rabbahu nidaan khafiyyan. Terus berdoa dengan doa yang lembut, yang tidak pernah berputus asa. Padahal apa? Beliau adalah ini wahana langsung. Tulang aku ini sudah lemah, sudah tua. Washta'ala rasul, rambut
akhirat. Dan istriku seorang yang akhirat. Kalau bahasa kita sekarang mandul. Suaminya Nabi Zakaria ini, Nabi Zakaria seorang suami yang sudah tua, tulangnya lemah, ya, rambutnya berubah, istrinya seorang yang mandul. Secara logika ini tidak mungkin bisa mendapatkan keturunan. Kita tanya dokter ahli sekarang mau lihat rasanya berat. Tapi Masya Allah berkat doa, ini bisa menembus logika akal manusia sekalian. Doa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Nabi Zakaria kemudian hamil, dikabarkan oleh malaikat Jibril, dan singkat cerita kemudian melahirkan seorang anak yang soleh yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Setelah Nabi Yahya kemudian Nabi Isa. Masanya seperti itu. Ini adalah kekuatan doa. Apalagi kita bersyukur kepada Allah, bertemu dengan Ramadan, ini tidak boleh kita sia-siakan. Nikmat yang besar ini tidak boleh kita sia-siakan. Belum tentu kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Maka di sela-sela apapun kegiatan kita hari ini, maka kita hadirkan wajah anak-anak kita hadirkan wajah cucu kita, teman-teman kita, suami kita, istri kita, orang tua kita doakan dengan doa-doa yang terbaik. Kita hadirkan wajah pemimpin-pemimpin kita agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga kemudian negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, hadirin sekalian, insyaallah yang akan diturunkan oleh Allah adalah keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ini contoh Nabi Zakaria. Begitu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87, ayat yang ke-69. Apa? Ibrahim ini Nabi yang sangat kritis dalam proses pencarian Tuhan. Kita lihat di dalam surat Al-An'am, dijelaskan oleh Allah ketika melihat gugusan bintang-bintang, dia mengatakan ini Tuhanku. Tapi kemudian muncul bulan lebih besar, lebih terang, berganti inilah Tuhan. Tetapi kemudian muncul matahari pada siang harinya. Falamma ra'a samsa bazigatan, ketika melihat matahari itu muncul, wah ini Tuhanku, hada akbar, ini lebih besar. Ternyata juga matahari tidak bersinar selamanya. Ada masa kemudian tenggelam di sebelah barat. Ini bukan Tuhan, Tuhan tidak akan tenggelam, tidak akan tenggelam. Kritis orang. Termasuk ketika masyarakat pada saat menyembah berhala pada zamannya pun nggak masuk akal, sehingga semua berhala pada masanya beliau musnahkan. Dan kita tahu saat itu dipimpin oleh Raja Namrud. Raja Namrud kemudian marah sekali karena sesembahan yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian hukuman yang beliau dibakar hidup-hidup di tengah kobar api yang luar biasa. Namun hadirin sekalian, berkat doa yang disampaikan Nabi Ibrahim, ternyata api itu tidak bakar. Kenapa? Karena Allah hadirkan, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Wa salaman ala Ibrahim, kemudian Ibrahim selamat terhadap api itu. Di dalam surat Al-Anbiya itu doa Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kekuatan doa hadirin sekalian. Api yang biasa membakar ternyata tidak mampu melukai sedikit pun badan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau selamat dan kemudian melanjutkan dakwahnya di tengah-tengah kaumnya. Banyak cerita-cerita tentang doa yang luar biasa. Termasuk salah satunya misalnya lagi Nabi Yunus alaihissalam yang kita kenal dengan istilah Zunnun. Ini pun dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya. Ketika Nabi Yunus ini bosan untuk berdakwah
dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Wa Zunnun izzahaba mughadiban, pergi marah. Kenapa? Karena doanya tidak direspon oleh kaumnya, dia pergi marah. Tapi kemarahan itulah yang kemudian menyebabkan beliau di tengah perjalanan menyeberangi lautan sehingga kemudian diterkam ikan yang begitu besar berada dalam perut ikan itu dalam masa waktu yang cukup lama, 40 hari dalam kegelapan. Rasanya juga mustahil ketika seseorang berada dalam tengah kegelapan di dalam perut seekor binatang kemudian bisa selamat kembali. Rasanya mustahil. Tapi hadirin sekalian, berkat doa yang dipanjatkan di tengah kegelapan itulah kemudian Nabi Yunus dimuntahkan kembali dari perut ikan itu. Doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, memuji Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus mengakui dia termasuk orang yang zalim. Kenapa? Karena tadi pergi marah meninggalkan kaumnya pada kaum yang beriman kepada Allah. Harusnya seorang nabi tidak boleh meninggalkan sebelum dipastikan secara maksimal kaumnya mendapatkan dan menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus kepada kaumnya. Ini adalah berkat doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana kita lihat juga sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Sejarah Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Badar, perang yang tidak seimbang antara jumlah kaum muslimin dengan kafir Quraisy pada saat itu. Jumlahnya antara 300 dengan kurang lebih 1000. Tapi kafir Quraisy dilengkapi dengan persenjataan yang luar biasa. Secara logika rasanya perang untuk memenangkan pertempuran ini. Dan betul kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah hampir kalah. Di saat itulah kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, doa yang sangat terkenal. Allahumma atini ma wa'adtani, ya Allah, dapatkan kemenangan apa yang pernah Kau janjikan kepada kami. Intuh lika hadil sobat, jika pasukan Badar ini semua meninggal, kalah, lan tuban fil ardi abadan, niscaya besok tidak lagi akan menyembah kami ya Allah. Ini doa yang sangat penting ya. Sebab kalau semua para sahabat yang ikut dalam perang Badar meninggal, maka besok tidak lagi disembah, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala karena semua meninggal. Tapi alhamdulillah dengan doa ini hadirin sekalian, Allah memberikan kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya dalam peperangan Badar. Nah, ini contoh betapa kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Mari kita lengkapi kegiatan kita dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Apalagi orang yang berpuasa ini di antara golongan orang yang tidak akan tertolak doanya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu la turaddu da'watuhu. Ada 3 kelompok yang tidak akan tertolak doanya oleh Allah. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Karenanya untuk singkat pada malam hari ini, saya mengajak kepada diri saya dan jamaah sekalian, ibu dan bapak-bapak, kita doakan anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah di tengah berbagai fitnah yang luar biasa hari ini. Kita doakan juga mudah-mudahan suami dan istri, hubungan antara keluarga kita diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan kita sebagai suami dan istri tidak hanya dipertemukan oleh Allah di dunia, tapi yang lebih nikmat kemudian Allah pertemukan kembali kita di surganya kelak. Juga kita doakan para tetangga kita, orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, kita doakan yang meninggal mudah-mudahan Allah berikan kubur mereka semua meroboh dan biar di jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa terus mendidik dan membina kita sebagai anak-anaknya, dan juga para pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan diberikan kesadaran oleh Allah sehingga membawa diri kita ke arah yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang insyaallah. Demikian aku lupa dan astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi